Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnia Herawati. Di sini saya akan membuka penjelasan mengenai hubungan antara hukum, sumber daya alam, dan ilmu hukum lainnya serta asas-asas hukum sumber daya alam. Nah, untuk yang pertama, di sini ada hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum administrasi negara. Di mana yang kita tahu, hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur kegiatan administrasi negara, yaitu hukum yang mengatur tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Kemudian hukum sumber daya alam, hukum yang mengatur upaya pemerintah untuk mengelola sumber-sumber produksi dan kekayaan alam, meliputi bumi, air, energi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian yang terakhir ada hubungan keduanya terkait pengelolaan sumber daya alam. Maka perseorangan atau koperasi yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk usaha ekonomi maka harus melalui instrumen administrasi negara terlebih dahulu, yakni perizinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum agraria. Hukum agraria adalah hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang, termasuk badan hukum, bumi, air, ruang angkasa dalam sebuah wilayah negara. Hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum agraria yaitu pemanfaatan sumber daya alam memperhatikan tentang wilayah, status keagrarian atas tanah, lahan yang dipakai untuk usaha pemanfaatan sumber daya alam. Contohnya status tanah pada wilayah pertambangan. Apakah tanah tersebut adalah hak milik HGB atau tanah negara? Jika status hak milik, maka perusahaan tersebut harus memberi ganti rugi kepada pemilik tanah. Hubungan hukum sumber daya alam dengan hukum lingkungan. Hukum lingkungan adalah tatanan lingkungan hidup di mana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi termasuk dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya. Hubungan hukum lingkungan dengan hukum sumber daya alam adalah hukum sumber daya alam merupakan bagian dari hukum lingkungan yang mengatur hubungan timbal balik antara manusia dengan makhluk hidup lainnya. Contoh, setiap kegiatan usaha tambang selalu memiliki dampak terhadap lingkungan. Oleh karena itu, diatur AMDAL sebelum melakukan pemanfaatan sumber daya alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega Sylvia Octavia. Saya akan membacakan materi tentang hubungan antara sumber daya alam dan ilmu hukum lainnya, dan asas-asas hukum sumber daya alam. Yang pertama, asas sumber daya alam. Pengaturan asas hukum dalam undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam secara umum harus memuat asas. Terdapat 11 asas. Yang pertama, pengayoman, kedua kemanusiaan, tiga kebangsaan, empat kekeluargaan, lima kenusantaraan, enam Bhinneka Tunggal Ika, tujuh keadilan, 8 kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, 9 ketertiban dan kepastian, 10 keseimbangan, 11 keserasian dan keselarasan. Selanjutnya, asas hukum sumber daya alam. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Keperwisatan, pengaturan asas penyelenggaraan kehutanan berdasarkan manfaat dan lestari kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pengelolaan perikanan memuat asas manfaat, keadilan, kemitraan, kemerataan, keterpaduan, efisien, dan kelestarian yang berkelanjutan. Dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memuat asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan peran, serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Arifin dengan NIM 221102432188. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi yang dibawakan oleh saudari Mega sebelumnya, yakni mengenai tentang asas hukum sumber daya alam berdasarkan pasal-pasal yang tercantum tuh dari modul 7 sampai modul 9. Mohon maaf saya ulangi, dari slide 7 modul 4 sampai slide ke 9. Oke. Teman-teman, asas hukum ini sendiri ya menjadi suatu landasan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam demi kemaslahatan bersama. Jadi pertama ini saya akan membawa pada yang slide ketujuh ini ya. Pada poin pertama di sini dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang kepariwisataan mengatur asas penyelenggaraan kehutanan berasaskan manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan, dan keterpaduan. Jadi teman-teman sekalian, mengenai tentang kepariwisataan ini yang dari saya tanggapi ya dari pasal ini, sebenarnya di pasal ini bukan hanya wewenang pihak pengelola kepariwisataan saja, entah itu mengelola sampah atau sebagainya, ya itu memang benar tanggung jawabnya mereka, tapi kita sebagai rakyat punya tanggung jawab. Misalnya kita berkunjung ke salah satu objek wisata, ya kita janganlah buang sampah sembarangan, buang botol sembarangan gitu kan. Ya intinya kita harus ikut ambil juga nah dalam mengelola ke pariwisataan ini agar terus berlanjut. Oke, poin selanjutnya dalam pasal dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perikanan, pengelolaan perikanan memuat asas manfaat, keadilan, kemitraan, kemerataan, keterpaduan, efisiensi, dan kelestarian berkelanjutan. Nah, teman-teman sekalian, dari isi pasal ini sendiri ya, kalau penjelasannya secara umum, poin efisien. Mungkin kalau masyarakat umum menanggapi, oh ini harusnya harus efisien nih cara nangkapnya. Oke, kita ambil contoh kasus deh di tempat saya, salah satu desa di Kabupaten Pasir. Itu sendiri banyak masih masyarakat yang mengambil ikan dengan cara menyetum ya. Disetum, jadi ikan itu ya baik yang anakannya lah, isinya semuanya tersetum lah, mati semua kan gitu ikannya ya. Dan itu salah satu contoh ya, dengan perilaku mereka menangkap ikan kayak gitu itu ya secara tidak langsung itu tidak melestarikan keberlanjutan, karena habis dengan disetum itu entah itu 3 atau 4 bulan kemudian baru ada ikan lagi di tempat tersebut. Oke, selanjutnya dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memuat asas keberlanjutan, konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum, kemitraan, pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan. Oke, lanjut ke pasal selanjutnya. Oke. Asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008
tentang wilayah negara pasal 2 memuat asas kebangsaan, kenusantaraan, keadilan, keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum, kerjasama kemanfaatan, dan pengayoman. Oke, pasal selanjutnya, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Pasal 2 memuat asas manfaat, keadilan, dan keseimbangan, keberpihakan kepada kepentingan bangsa, dan partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, keberlanjutan, dan berwawasan lingkungan. Oke, teman-teman sekalian, seperti kita ketahui, di Kalimantan Timur sendiri banyak banget tambang ilegal. Di tempat saya ya, itu saya ya tahulah bocah kan, SMP SMA gitu, masih zamannya nakal kan, penasaran nih ngeliat lubang tambang. Tapi pas istilahnya kita menempuh ya di jurusan hukum ini, kita mengetahui oh ini sekalinya nggak baik, efek-efek lubang tambang segala apa. Bahkan ada beberapa kasus lubang tambang itu sampai menelan korban ya, anak-anak yang suka mandi sembarangan segala apa di lubang tambang tersebut. Bahkan mengenai kepentingan bangsa nih, keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Jadi tambang sendiri itu, tambang-tambang itu banyak sekali digunakan untuk kepentingan pribadi, jujur, bukan untuk kepentingan bangsa. Karena begini, kita ambil contoh kasus salah satu PT batubara cukup besar di Kabupaten Pasir. Itu sendiri mereka lebih milih merekrut tenaga kerja dari luar daripada tenaga kerja lokal gitu loh. Yang mana seperti kita ketahui, mereka menjadikan sebuah tambang itu di tanah lokal, tapi tenaga kerjanya dari luar. Dan secara tidak langsung itu mengkhianati prinsip keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Karena posisinya di sendiri orang-orang lokal selaku pihak bangsa sendiri lah, itu kayak ya tidak menikmati manisnya dari hasil menggali tambang di tanah mereka. Poin selanjutnya pada slide ke-9, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia memuat asas kenusantaraan, manfaat, kebangsaan, keseimbangan, berwawasan lingkungan. Dan terakhir, asas hukum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi memuat asas ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat, keamanan dan keselamatan, kepastian hukum, dan berwawasan lingkungan. Jadi kesimpulannya teman-teman, dari beberapa undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa asas manfaat, keadilan, dan keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Asas-asas ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan demi generasi yang akan datang. Semoga pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya asas hukum dalam pengelolaan sumber daya alam. Terima kasih.